masif, sistematis dan membawa kehancuran. Dugaan kesalahan dong, bukan kesalahan, karena kan proses hukum belum selesai. Iya, kalau dari penelitian saya kan udah mengarah kepada itu kan. Ya. Kesalahannya apa? Ya, ini persoalan akademik. Ya, persoalan akademik yang jadi saya tuh melihatnya gini. Soal ijazah udah selesai. A sampai Z-nya udah selesai. Dari sisi penelitian saya, berdasarkan data-data dan variabel-variabel yang saya temukan. Simpulannya adalah ijazah itu jadi simpulannya ini masih hipotetikal ya. Karena kan sedikit lagi nanti ketika kita masuk di dalam area pembuktian, apa yang saya buktikan dengan paling akhir adalah hadirnya 5 bundel yang ada di saya. Hipotesisnya apa? Ijazah itu palsu. Dokter ingin mengatakan begitu. Kalau dalam nomenklatur ilmiah yang saya pegang secara setia kan nggak ada palsu. Ya. Jadi? Iya, otentitas ijazah itu yang paling tepat. Kata-kata science base-nya tuh otentitas ijazah. Artinya ijazah itu tidak otentik. Hipotesisnya begitu. Oh ya, jadi pertanyaan penelitiannya itu adalah inkonsistensi dari sebuah dokumen publik. Ya, ini publik ini harus bicara di sini. Ya, pertanyaannya adalah apakah otentitas dokumen publik yang digunakan untuk memperoleh jabatan, ya, itu otentik atau tidak kan itu. Halo guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Di video ini aku mau diskusi soal Dr. Tifa yang memang sampai dengan saat ini belum berhenti ngoceh ke sana kemari guys. Semakin kesini beliau semakin percaya diri dan semakin blunder dengan segala macam pernyataannya. Gara-gara buku ini, mereka ketakutan, kebingungan. Jadi ada sebuah off the record, ya, yang saya dapatkan informasinya begitu santer terdengar bahwa kami membuat buku ini ya. Ternyata, ya, mereka itu, sindikat itu, komplotan itu sedang menyiapkan ijazah aspal, sedang menyiapkan ijazah aspal. Ya, semestinya memang kita saat ini menunggu gerakan konkret dari teman-teman Polda Metro Jaya. Dan ini kalau tidak, maka Dr. Tifa dengan segala narsisnya, dengan segala rasa percaya dirinya, dengan segala tindak tanduknya, itu dipastikan akan terus mengumbar-ngumbar kalimat yang tidak senonoh tentang Pak Jokowi. Tidak usah harus didorong oleh rakyat, tidak usah harus diminta, tidak harus dilakukan sebuah keputusan presiden. Kapolri harusnya secara legowo, secara bertanggung jawab mundur dari jabatan Anda. Meanwhile, Teman baik saya yang sekarang masih jadi Kapolri beserta dengan jajarannya, ya. Teman baik. Oh itu Memang kenal baik sama Pak. Oh ini itu teman SMP saya, sahabat. Jokowi. Sebelum aku mau lanjut, aku mau ngajak kepada kalian jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan kalian bisa berselancar di video-videoku sebelumnya. Aku banyak membahas soal isu-isu politik nasional dan memang belakangan aku lebih tertarik kita membahas soal kisruh ijazahnya Pak Jokowi yang dituduh palsu oleh Tifa, Roy dan juga Rismond Sianipar bersama seluruh komponen yang lain. Serta aku juga sedang tertarik membahas soal bagaimana kemudian Mas Gibran ini yang diagendakan untuk dimakzulkan dan belakangan justru ijazahnya beliau kemudian dipertanyakan bahkan digugat 125 triliun oleh salah seorang advokat. Teman-teman sekali lagi aku sarankan untuk berselancar di video-videoku sebelumnya supaya teman-teman bisa mengetahui pola pikir dan gerak langkahku selama ini. Buat kalian yang senantiasa setia di kanal YouTube ini, aku ucapin terima kasih sudah banyak dukungannya, termasuk dalam hal ini memberikan saran, kritik di komentar-komentar. Aku persilahkan tulis di komentar semua pikiran-pikiran teman-teman karena aku pasti membacanya. Bahkan kadang-kadang dari komentar teman-teman, aku jadikan sebagai bagian dari konten yang untuk kita bahas di konten-konten selanjutnya. Ada satu lagi namanya Dr. Tifa, ya kan? Itu anizernya luar biasa. Padahal saya sendiri juga orang Nasdem yang memang mendukung Anies Baswedan, ya kan? Oh dia orang Anies sejati itu, Tifa itu? Lah, kan dari kata-katanya bisa dilihat. Anies itu dibutuhkan oleh dunia. Perang dunia ketiga itu membutuhkan Anies Baswedan.
Anies itu harus levelnya jadi sekjen PBB misalnya. Memang dia nggak, misalnya sekarang, oh Allah belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Enggak, Mas Anies, Palestina tuh mendukung, membutuhkan Anda. Oke. Ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda, gitu loh. Jadi itu kalau saya bahasa sasmitanya ya, mencoba untuk menerjemahkan apa maksud Allah tuh begitu. Misalnya Ya. dia dijadikan utusan khusus Presiden Prabowo untuk dunia nggak usah harus pakai utusan khusus. Oke. Dunia internasional itu udah sangat mengakui ketokohan Pokoknya dari. jangan menggunakan fasilitas negara Prabowo gitu ya. Ngapain? Anies terlalu kecil buat jadi utusan negara untuk mengurus itu, enggak. Internasional butuh dia. Sekarang ancaman-ancaman, tantangan-tantangan bagi umat manusia di seluruh dunia itu amat sangat berat. Selama 1 tahun kami bersama di OSIS, saya melihat bahwa Mas Anies memang dipersiapkan menjadi pemimpin besar oleh keluarga, oleh lingkungan, dan oleh barangkali juga bimbingan dari Allah SWT. Saya waktu itu sampaikan ke Mas Anies, Nis ya, beda usia 1 tahun, beliau lebih tua dari saya, jadi sekarang saya panggilnya Mas Anies aja ya. Nis, suatu saat nanti kamu bakal jadi orang besar. Sekarang mungkin Mas Anies mau nanya, Tifa, prediksikan saya jadi presiden nggak? Sebenarnya presiden itu kita di tahun 2024 sudah ada di Lauhul Mahfuz. Lalu, yang lebih dari itu sebetulnya, kalau boleh, karena saya berkembang menjadi ahli prediksi ya. Mungkin Bapak Ibu semua tahu saya Dr. Tifa, silahkan lihat di Twitter saya ya. Saya memprediksi beliau itu kurang lebih, kalau presiden terlalu kecil ya, saya melihat beliau itu nanti akan jadi, betul, akan menjadi sekjen PBB, dapat Nobel perdamaian. Begitu. Kan apakah itu enggak Pendukung utama justru Anies itu mempermalukan Anies kalau menurut saya. Kalau menurut saya itu justru mempermalukan Anies gitu, bahasa-bahasa seperti itu gitu. Nah kemudian kemarin ada yang mengatakan Pak Jokowi kalau bahasa Inggris nggak bagus. Lah kemarin dia baru baca bahasa Inggris yang itu loh, undang-undang itu loh. Bukan dia bilang law atau regulation. On other country, big country is there is no criminalism on freedom of speech. How about that? Yes, I think it is time, yeah, for us to test our undang-undang. Ya. Tapi undang-undang. Lo bahasa Inggris aja sambil ngelihat HP kok gitu ya. Itu pun belepotan ya. Iya, itu pun masih ngatain gitu loh. Jadi saya bingung juga gitu nih dokter ya. Mestinya dokter ini fokus menyehatkan masyarakat melalui keahliannya sebagai dokter, ya kan, mengobati pasien kan gitu. Kok malah sibuk berpolitik terus gitu? Saya juga heran juga dengan ibu satu ini. Saya bilang, Bu, masuk aja DPR Bu, nyalonkan diri jadi anggota DPR aja biar kalau ngomong lebih terstruktur gitu loh ya, lebih punya pertanggungjawaban moral gitu. Masuk DPR aja nyalon gitu. Jadi lebih baik. Guys, Dr. Tifa ini nampaknya sudah terlalu banyak offside-nya, guys. Selain tuduhan tentang ijazahnya Pak Jokowi yang dianggap palsu, dan parahnya lagi tuduhan yang dia lakukan mungkin berbeda dengan Rismond dan juga Roy, di mana Roy Suryo dengan kemampuan yang dia anggap sebagai pakar telematika itu membaca bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu banyak yang tidak identik dengan ijazah aslinya. Dan demikian juga dengan program ELA yang dipakai oleh Roy Suryo. Nah, sementara kalau Rismond Sianipar membacanya secara digital forensik, karena memang konon dia adalah orang yang memahami dan banyak sekali mempelajari tentang dunia digital forensik, baik dari S1-nya, S2, dan bahkan S3, menurutnya ya. Walaupun di video-videoku sebelumnya sudah aku sampaikan bahwa Rismond Sianipar ini sebenarnya gagal dalam ruang akademik. S3-nya bermasalah, S2-nya bermasalah yang ada di Jepang tentunya. Bahkan disinyalir dia memiliki ijazah palsu. Oke guys, terlepas dari itu semua, yang paling menarik di sini adalah aku ingin bahas soal Ibu Dr. Tifa. Dr. Tifa ini seorang dokter yang memang dia punya kemampuan secara medis mengetahui pasien-pasien, mengetahui person-person tertentu kalau kemudian dianggap memiliki penyakit. Ya pada umumnya kan demikian kalau dokter. Hanya memang secara spesifik, setauku Dr. Tifa ini juga ahli gizi
dan dia juga punya perspektif tentang neuroscience ya, ilmu tentang akal, ilmu tentang otak. Itu menarik ya, termasuk juga behavior ya, ilmu tentang perilaku. Hanya memang sangat disayangkan ketika kemudian dia membaca sosok Pak Jokowi itu yang menurutku terlalu berlebihan. Ada bacaan-bacaan yang menurutku tidak menarik dan tidak sesuai, sehingga itu dia kadang-kadang offside. Ketika dia meneliti tentang ijazahnya Pak Jokowi, menariknya dia cuma melihat dari sisi foto Pak Jokowi yang ada di lembar ijazah. Bahkan dia langsung memvonis bahwa stempel yang ada di ijazahnya Pak Jokowi itu adalah stempel yang lebih awal baru ditempel dengan foto. Yang dimana kita ketahui yang namanya stempel itu akan dicap setelah fotonya kemudian ditempelkan. Jadi aku menganggap bahwa Ibu Tifa ini nampaknya sangat-sangat keliru dalam membaca tentang sosok Pak Jokowi. Belum lagi ketika dia melihat bahwa Pak Jokowi punya penyakit, Pak Jokowi punya perilaku A, perilaku B, dia dengan cepat memvonis bahwa Pak Jokowi orang yang bermasalah, Pak Jokowi orang yang bahkan dia menyebutnya orang zolim kan gitu. Nah ini kan parah menurutku, seorang dokter kemudian sudah berlebihan dalam ungkapan dan untaiannya. Parahnya lagi, dia sering memfitnah Pak Jokowi. Ada beberapa offside yang sering aku perhatikan. Salah satu diantaranya adalah ketika kemudian dia mengklaim bahwa buku alumni miliknya Pak Jokowi dan teman-teman yang diterbitkan oleh UGM itu adalah buku palsu. Hanya karena dia salah dalam menganggap bahwa alumni dari Fakultas Kehutanan adalah memang tahun 63. Padahal alumni kehutanan itu sejak tahun 57. Itu yang dianggap keliru. Padahal ya memang benar, karena Fakultas Kehutanan berdiri di 63, namun jurusan kehutanannya itu sudah berdiri sejak tahun 51. Ini yang kemudian tidak dipahami oleh Dr. Tifa. Belum lagi fitnah-fitnahnya tentang UGM yang dianggap bermain, fitnahnya tentang UGM yang dianggap sedang membuat sebuah ijazah yang dia klaim ijazah asli tapi palsu. Dia menuduh bahwa UGM sedang bermain politik dengan Jokowi. Dia menuduh bahwa UGM ini ada oknum-oknum yang sedang bermain kasar dan tidak sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan akademik. Nah, tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh Tifa yang tidak berdasar, tapi dia mengklaim punya dasar bukti ilmiah, ini sangat membahayakan, guys. Dan sangat disayangkan beliau banyak pengikut gitu. Beliau banyak sekali orang yang mendukung, orang yang memberikan apresiasi. Padahal kita kalau betul-betul serius ya, apapun yang disampaikan oleh Dr. Tifa itu sangat-sangat irasional dan tidak substansial, bahkan di luar dari bukti-bukti yang ada gitu. Nah, sehingga itu ada beberapa hal yang menurutku perlu untuk dilakukan oleh teman-teman kepolisian. Ya, pertama adalah segera meningkatkan status mereka sebagai tersangka. Yang kedua adalah melakukan penahanan. Yang ketiga adalah mempercepat proses persidangan di pengadilan nanti. Kenapa? Agar tidak semakin ke sini mereka-mereka itu tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyesatkan logika, menyesatkan publik. Sehingga itu publik kita tidak lagi terjebak dengan asupan-asupan yang membuat terjadinya polarisasi, guys. Anda bayangkan loh polarisasi itu. Orang yang tadi sebenarnya tidak mendukung Pak Jokowi misalnya, itu sekarang berubah pikiran mereka, kan gitu. Sebenarnya bukan soal untung rugi Pak Jokowi didukung atau dibenci, bukan, tapi polarisasi. Aku sendiri kenapa kemudian sampai dengan saat ini fokus dan juga ikut bersuara, ikut bertindak, ikut membuat konten melawan hoax yang dilakukan oleh Tifa dan kawan-kawan. Karena bukan soal dukungan ke Pak Jokowi. Sekali lagi Pak Jokowi nggak perlu didukung. Ini orang udah sehat. Ini orang udah jadi udah jadi presiden 2 periode, udah jadi gubernur, udah jadi wali kota, udah kaya dia, udah sehat. Yang kenapa kemudian kita harus turun ke lapangan di sini adalah menghentikan lajunya polarisasi. Polarisasi itu artinya adanya orang yang memberikan dukungan, adanya orang yang membenci. Pembenci dan juga pendukung ini akhirnya konflik di lapangan gitu. Roy Suryo, Tifa dan juga Rismon kan enak aja mereka mengumbar-ngumbar pernyataan-pernyataan yang sok-sok akademis dan sok-sok ilmiah, padahal di balik itu semua terjadi pembusukan terhadap seseorang yang akhirnya orang itu di mana memiliki banyak dukungan kemudian terjadi semacam antipati dan kebencian dari pihak-pihak tertentu. Jadi aku pikir meski penjara sedang menanti mereka, meski mereka juga pasti akan kemudian mendapatkan ganjaran, tapi menurutku lebih cepat lebih baik. Ya, kita berharap minggu ini Polda akan melakukan semacam gerakan yang lebih konkret. Bang Joshua sudah sampaikan bahwa pekan ini mereka akan dipanggil sebagai saksi ahli, dan setelah saksi ahli dipanggil maka yang terjadi adalah penentuan status apakah kemudian mereka itu akan ditersangkakan atau seperti apa.
Guys, intinya sebagai orang yang peduli terhadap bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, perdamaian, mari kita ajak teman-teman yang kendati mereka membenci kepada Pak Jokowi, mereka anti sama Gibran, biarkan, tidak masalah. Tapi yang kita ajak sama mereka adalah, yuk hentikan perdebatan soal ijazah, karena itu sungguh terlalu banyak fitnahnya, terlalu banyak kesalahannya. Silakan kritik Jokowi, kritik Gibran dan lain-lain sebagainya, tapi tolong dalam hal ijazah undur diri untuk kemudian membahas soal itu. Guys, kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bil, Offside. Saya itu sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Rakyat Indonesia supaya tahu, Dokter Tifa, Ibu Kurnia tidak takut di penjara. Kami banyak meme-meme mengejek, menghina kami. Saya menunggu Dokter Tifa pakai baju Shopee, pakai baju orange, nggak masalah. Kalau seandainya kami bersalah, tidak masalah kalau seandainya kami bersalah. Tetapi yang menyatakan bahwa saya salah atau benar itu cuma selembar ijazah asli saja. Seandainya memang betul ada ijazah asli, dengan senang hati saya pakai baju orange. Dengan senang hati saya masuk lapas, nggak ada masalah. Kalau saya dianggap memfitnah, ibu rumah tangga ini dianggap memfitnah mantan presidennya, perempuan ini dengan anak-anak ini dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik karena beliau ternyata Joko Widodo punya ijazah asli, gak ada masalah. Saya ikhlas, saya ridho. Saya ikhlas, saya ridho pakai baju orange. Saya ikhlas, saya ridho masuk lapas. Jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz penghuni surga. Firdaus adna ima wa darussalam muqamamu qamun amin khuldi, golongan orang Al-Quran menjaga lisan, memberi makan orang lapar, dan puasa di bulan Ramadan. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar menuju surga, sehingga apabila mereka pun sampai ke alam surga dan pintunya telah dibukakan, para